warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Apa kalian sehat? Jika sehat, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa adik-adik mengenal ke-9 orang ini? Jika adik-adik mengenal, siapa mereka? Yap, jika ada yang menjawab Wali Songo, adik-adik benar. Mereka adalah Wali Songo, atau orang-orang penting dan orang-orang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berbicara tentang Wali Songo, berarti kita berbicara tentang bagaimana ke-9 orang ini menyebarkan Islam di Indonesia. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu wali atau sunan. Ada Wali Songo, dan sunan tersebut adalah Sunan Bonang. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui siapa itu Sunan Bonang. Kedua, mengetahui peran Sunan Bonang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Baik, sebelum masuk pada materi inti pembelajaran hari ini, saya punya 2 pertanyaan pada adik-adik. Yang pertama, apa tradisi yang diislamisasi oleh Sunan Bonang? Yang kedua, bagaimana Sunan Bonang berdakwah melalui seni dan karya sastra? Baik adik-adik, jika adik-adik penasaran dengan siapa Sunan Bonang itu, kenapa beliau bisa termasuk dalam ke-9 Wali Songo? Sunan Bonang mempunyai nama asli Mahdum Ibrahim, putra keempat Sunan Ampel, dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau mempunyai silsilah keluarga langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Mengawali dakwanya, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang memasuki pedalaman Kediri di Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Berantas di Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Di awal-awal dakwanya, Sunan Bonang dikenal dengan mempunyai dakwah yang keras, seperti merusak acara yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik, dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bahai Rawa Tantra. Di antaranya adalah Ki Buto Loco Yadana dan Nyai Plecing. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak. Atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, beliau mengangkat Sunan Bonang menjadi imam masjid di Demak. Sunan Bonang mempunyai kemampuan sebagai dalang dalam pertunjukan wayang
yang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam dalam melalui pertunjukan seni yang digemari penduduk pada zamannya. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Adapun peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra, suluk, wujil, atau karya seni sastra Sunan Bonang. Adapun sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang, menyebarkan Islam dengan gigih dan ulet, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah, toleran dalam berdakwah. Karena beliau pernah mengalami kegagalan di Kediri dengan pendekatan keras, membuat Sunan Bonang merubah strategi dakwah dengan memahami tradisi yang sedang ada di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari biografi atau kisah Sunan Bonang itu sama seperti arti dari surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, tidak sepatutnya bagi mukminin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Baik, sebelum kita menutup materi pada video kali ini, saya punya 3 pertanyaan uji kompetensi kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, apa pengaruh keluarga Sunan Bonang dalam perkembangan keilmuannya? Kedua, mengapa Sunan Bonang mengalami kegagalan ketika menyebarkan Islam di Kediri? Ketiga, bagaimana Sunan Bonang berdakwah melalui seni dan karya sastra? Saya harap adik-adik menjawabnya dengan benar dan bersemangat dalam menjawabnya. Dan jika adik-adik sekalian masih penasaran dengan kisah atau biografi Sunan Bonang, saya sudah mencantumkan buku referensi yang saya pakai dalam membuat video ini pada
video bagian terakhir. Sekian dari saya selaku pengisi suara dari video kali ini. Atas nama Irwansyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan video kali ini. Saya ucapkan permohonan maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.